Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizka Rosdiana selaku dosen mata kuliah perpajakan. Saya perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Aan Anifah, yang kedua Dewi Enji Safitri, yang ketiga Feby Kusuma Aryani, yang terakhir ada Eva Juliani. Pengertian dan objek pajak. PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Menurut ketentuan, PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Pemotong dan penerima pajak. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Yang menjadi pemotong PPh pasal 4 ayat 2 seperti yang telah diatur dalam ketentuan adalah koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Yang menjadi penerima penghasilan yang wajib membayar PPh pasal 4 ayat 2 adalah penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selain itu, penerima hadiah undian, penjual saham dan sekuritas lainnya, serta pemilik properti berupa tanah atau bangunan juga wajib menyetor PPh pasal 4 ayat 2. Ada ketentuan khusus yang mengatur PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan sistem pemotongannya yang bersifat final. Bagi pengusaha, omset terkait transaksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tidak boleh dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh final. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Eva Juliani. Tarif pajak yang pertama itu ada bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia dan diskon jasa giro dikenakan tarif sebesar 20%, sebagaimana telah diatur PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK.04 tahun 2001. Bunga simpanan dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing dikenakan tarif 10%, sebagaimana telah diatur pada pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP nomor 15 tahun 2009. Bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0 sampai 20%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa dicari dalam PP nomor 16 tahun 2009. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10%, sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Hadiah lotre atau undian dikenakan tarif 25%, sebagaimana telah diatur PP nomor 132 tahun 2000. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5%, sebagaimana telah diatur PP nomor 17 tahun 2009. Berikutnya, transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri atau non-founder, tarifnya masing-masing adalah 0,5% dan 0,1%, seperti yang tercantum dalam PP nomor 14 tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 282 KMK.04 1997 yang SE 15 per PJ.42 1997 dan SE 06 per PJ.4 1997.
Jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. Sewa atas tanah dan atau bangunan tarifnya adalah 10% seperti yang telah diatur PP nomor 29 tahun 1996 dan juga turunannya PP nomor 5 tahun 2002. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam hal ini termasuk usaha real estate tarifnya adalah 5% seperti yang tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha tarifnya adalah 0,1% sebagaimana telah diatur dalam PP nomor 4 tahun 1945. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dwi Anissa Fitri. Mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, ada mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aan Anifah. Contoh soal pajak atas diskon SBI. Dana pensiun solusi abadi yang penyelenggaranya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar dengan memperoleh diskon sebesar 20 juta. Pada tanggal 1 April 2017, dana pensiun solusi abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rasa Sentosa dengan harga 980 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Jawabannya adalah besarnya diskon SBI yang diperoleh PT Rasa Sentosa adalah 1 miliar dikurang 980 juta sama dengan 20 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun solusi abadi adalah 20% dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Selanjutnya, pajak atas hadiah undian dan penghargaan. PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya. Dengan hadiah senilai 100 juta, dalam penarikan undian tersebut nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT OK Indonesia adalah 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.